Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, pada saat ini atau sesi kali ini kita akan menyampaikan informasi yang insya Allah berguna buat Bapak Ibu semua. Di dalam kegiatan ini ada materi supervisi akademik yang akan disampaikan oleh narasumber presenter yang saat ini nanti sebagai Saudara Haji Imas, ya, beliau adalah sebagai pengawas pembina di Kabupaten Karawang SMP yang sudah merang buana beberapa penghargaan, termasuk di antara sebagai kepala sekolah prestasi ya, di tingkat provinsi. Kemudian akan didampingin ya, atau di serta moderator yang luar biasa yaitu Pak Mana, dia sebagai pengawas juga di Istiqlal Karawang, beliau juga sebagai ketua APSI Kabupaten Karawang, ya. Kemudian juga sudah memberi beberapa penghargaan, ya, itu sebagai kepala sekolah teladan juga, ya. Nah, untuk membersihkan waktu karena terbatas ini ya, kita buka aja kegiatan atau sesi kali ini kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para partisipan yang sudah bisa bergabung di sesi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Nanti selama kegiatan mohon dimatikan mic-nya agar nanti presenter bisa fokus pada suaranya biar tidak terganggu ya. Nanti ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator ya sampai selama 1 jam ke depan. Baiklah Bapak Ibu, untuk musik waktu sebagai pemateri pada sesi kali ini akan dipandu oleh moderator yang luar biasa Pak Rukmana. Pada Pak Rukmana dipersilakan. Terima kasih Pak Haji Wandio yang bertindak sebagai host kami. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu yang hebat, yang malam ini hadir di antara kami bersama-sama, yang akan mendengarkan sebuah materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita, komunitas pendidikan tentang supervisi akademik. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Imas Suminar, SPDM MPD. Beliau adalah pengawas sekolah dari Disdikpora untuk jenjang SMP, dan sedikit saya sampaikan beberapa prestasi beliau. Beliau pernah menjadi guru teladan, guru berprestasi. Kemudian beliau juga pernah menjadi kepala sekolah berprestasi, dan sempat juga di Jawa Barat beliau menjuarai, kalau tidak salah juara 2 nih untuk kepala sekolah berprestasi di Jawa Barat. Termasuk juga beliau senang menulis buku. Mungkin sedikit nanti dipaparkan sedikit. Itu latar belakang beliau. Terakhir sebelum jadi pengawas sekolah, beliau pernah menjadi kepala SMP 1 Kelari. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, komunitas pendidikan yang hebat, praktisi pendidikan yang hebat, kita akan mendengarkan paparan tentang supervisi akademik yang akan disampaikan oleh narasumber kita, presenter Ibu Hajah Imas Suminar, SPD MMPD. Pada beliau kami silakan. Terima kasih Pak Rukmana. Puji syukur, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Malam ini kebetulan Ibu diberikan tugas untuk memaparkan tentang supervisi akademik. Bapak Ibu Guru hebat, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya ditemani oleh host Pak Haji Wandio dan moderator Pak Rukmana. Kita mulai dengan presentasi pemaparan supervisi akademik. Bapak Ibu Guru hebat, mohon maaf, ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Rukmana
bahwa biodata saya sebagai berikut. Kemudian ini sebagai salah satu peserta VCT Batch 6 Jawa Barat. Dan berikutnya saya akan langsung memaparkan tentang supervisi akademik. Latar belakang dari supervisi akademik dimulai dari standar kompetensi. Standar kompetensi yang ada pada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah ini didasari oleh Permendiknas untuk guru nomor 16, untuk kepala sekolah nomor 13, dan untuk pengawas sekolah juga ada Permendiknasnya. Permendiknas bukan Permendiknas, mohon maaf. Permendiknas kompetensi guru itu terdiri dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sedangkan untuk kepala sekolah adalah kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Untuk pengawas sekolah, kompetensinya terdiri dari kepribadian, supervisi, manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, yang kelima penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Nah, ini berarti ada yang diberi tanda merah. Di kepala sekolah kompetensinya hanya supervisi saja, tapi dari pengawas ada dua, yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik. Bapak Ibu guru hebat, ada relasi standar kompetensi guru, kepala sekolah, dan kepala sekolah. Jadi kalau lihat dari jumlahnya tadi, guru itu kompetensinya ada tambahannya untuk kepala sekolah. Jadi guru itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah standar kompetensi yang ada di kepala sekolah. Pengawas sekolah paling banyak karena kompetensinya sampai ada penelitian dan pengembangan. Jadi kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan itu dulu ya, berdasarkan Permendiknas yang dulu. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dari jabatan pengawas sekolah. Kepala sekolah dan pengawas sekolah harus memenuhi kompetensi guru di samping kompetensi jabatannya. Ibu guru hebat, tujuan dari supervisi akademik adalah tiga. Dari tiga tujuan supervisi itu, pertama adalah pengembangan profesionalisme, yang kedua pengawasan berkualitas, dan yang ketiga adalah pertumbuhan motivasi. Jadi segitiga tujuan supervisi akademik ini saling bersinambungan dan berkelanjutan. Seharusnya tiap tahun itu, tiap semester itu dilakukan supervisi akademik. Tujuannya dari supervisi akademik adalah pengertian terlebih dahulu. Supervisi akademik adalah dalam pembelajaran itu pengembangan yang lebih pada tujuannya adalah satu, membantu guru mengembangkan profesionalnya, kedua mengembangkan kurikulum, ketiga mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing penelitian tindakan kelas. Sedangkan prinsip dari supervisi akademik ini diantaranya adalah ada beberapa: praktis, sistematis, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, demokratis, kemudian aktif, humanis, berkesinambungan, terpadu, dan komprehensif. Jadi ada 14 prinsip untuk supervisi akademik. Guru hebat sudah ditentukan bahwa tujuan dari supervisi akademik itu adalah diantaranya kompetensi guru dalam membuat persiapan dan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, ketepatan dalam memilih pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran dengan bahan ajar dan yang akan disampaikan pada siswa. Yang ketiga adalah kompetensi guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Keempat, kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian. Yang kelima, melaksanakan evaluasi, baik evaluasi selama proses pembelajaran maupun evaluasi hasil belajar. Berikutnya adalah tujuannya adalah melihat kemampuan guru, membantu kalau ada kekurangan dalam memberikan tindak lanjut pembelajaran pada siswa. Yang berikutnya terakhir adalah kelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional di bidang pendidikan. Bapak guru ibu hebat, untuk berikutnya adalah apa sih supervisi akademik? 1. Guru yang disupervisi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua,
Guru yang bersangkutan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, guru yang bersangkutan akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam merencanakan dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran. Terakhir adalah sebagai bahan refleksi guru untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuannya. Ini supervisi pengawas sekolah, di mana ada supervisi akademik, yang terutama ini biasanya ada supervisi yang dilakukan oleh pengawas pada supervisi akademik, dan konsepnya supervisi akademik setelah program supervisi manajerial itu ada di supervisi manajerial. Ini sesuai dengan Permendiknas nomor 12 tahun 2007. Bapak Ibu guru hebat, dan bagaimana bentuk pengisian untuk pengawasan akademik di sekolah. Jadi nanti jika ada Bapak Ibu pengawas yang datang ke sekolah, satuan pendidikan yang sekolah pembinaannya, maka diantaranya adalah seperti ini. Aspek masalahnya apa, tujuannya apa, indikatornya apa, kemudian setting program kegiatannya bagaimana, pertemuan keberapa untuk kegiatan apa, dan seterusnya. Ini sumber daya yang diperlukan, kemudian penilaian instrumen, rencana tindak lanjut, ini yang dipersiapkan nanti oleh pengawas dalam melaksanakan pembinaan atau dalam melaksanakan supervisi akademik. Jadi pada intinya, supervisi akademik itu ialah untuk membantu dewan guru atau kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu supervisinya manajerial ya, tapi untuk dewan guru terutama ini untuk supervisi akademik, sejauh mana kelebihan dan kekurangannya, diberi tindak lanjut dan dilihat lagi pada kesempatan berikutnya. Jadi beberapa kali, tidak bisa satu kali. Ini program 5 strategis hanya untuk tambahan saja, yang isu-isu yang sekarang lagi berkembang. Menteri menerapkan ada 5, diantaranya yaitu transformasi kepemimpinan sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan, mengajar sesuai dengan kemampuan siswa, ini yang paling penting. Kemudian standar penilaian global dan kemitraan daerah serta di masyarakat sipil, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Ibu guru hebat, bapaknya itu tentang supervisi akademik kami paparkan atau saya paparkan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu. Jika Bapak dan Ibu guru ingin mengetahui sedikit kata mutiara yang akan saya sampaikan, tidak ada siswa yang tidak berhasil dididik. Yang ada adalah guru yang tidak berhasil mendidik. Tidak ada guru yang tidak berhasil dibina. Yang ada adalah kepala sekolah yang tidak berhasil memimpin. Dan tidak ada kepala sekolah yang berhasil, yang ada adalah pengawas yang tidak berhasil membina. Ini adalah cambukan untuk saya pribadi sebagai pengawas pembina. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tupoksinya sesuai dengan kompetensi, diantaranya adalah kompetensi supervisi akademik. Sekian, mudah-mudahan bisa memahami materi ini. Terima kasih. Lahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Ibu memaparkan, Silakan, ada satu pertanyaan moderator. Pak Iwan dari Subang yang ingin menyampaikan. Beliau mengatakan kapan kepala sekolah melakukan supervisi akademik? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, silakan, Pak. Bertanya, apakah Bapak Ibu guru boleh meminta kepada kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik? Nah, itu sementara itu Bu Haji dari Pak Iwan Subang. Kami silakan. Ya, terima kasih Pak moderator Pak Rumana. Untuk Pak Irwan, kalau tidak salah dari ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak moderator Pak Rumana. Untuk Pak Irwan, kalau tidak salah dari SMP Karawang Timur ya Pak ya, Pak Irwan. Iya, kapan kepala sekolah mengadakan supervisi akademik? Minimal itu dalam 1 tahun itu 1 kali atau 2 kali atau 1 kali setiap semester. Itu 1 kali dalam 1 semester itu kewajiban yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi ada tupoksi yang harus dilakukan oleh kepala sekolah mensupervisi dewan gurunya. Kalau seandainya dewan gurunya terlalu banyak, maka
beliau harus mensupervisi akademiknya dibantu oleh guru-guru yang sudah senior. Itu diantaranya jawaban untuk Pak Iwan. Dan yang kedua adalah, apakah boleh seorang guru meminta supervisi pada kepala sekolah? Sangat boleh. Seandainya guru tersebut pada kepala sekolah meminta, tapi namanya supervisi klinis. Dia mengetahui kekurangan yang dipunyai oleh guru tersebut sehingga dia ingin dibimbing, dibina, diberi masukan oleh kepala sekolah langsung tanpa melihat jadwal dari supervisi akademik yang sudah diprogramkan oleh kepala sekolah. Jadi silakan bagi Bapak Guru yang ingin meminta untuk disupervisi oleh kepala sekolah, itu sangat dibolehkan. Terutama apalagi jika sudah ada programnya yang diprogramkan oleh kepala sekolah, baik itu program supervisi akademiknya maupun supervisi klinis. Ini yang jadi kemampuan atau kompetensi yang diharapkan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dalam supervisi akademik. Silakan Pak, mungkin mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan atau memberikan tanggapan dari partisipan yang lain. Kami persilakan pada moderator. Ibu kan katanya kan sebagai pengawas atau beliau. Ya, silakan. Tadi kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik. Apakah pengawas juga melaksanakan supervisi akademik? Itu pertanyaan beliau. Ya. Makasih, silakan. Terima kasih Pak. Tadi sudah disebutkan untuk Bu Yanti dari SMP Karawang Barat, bagus sekali pertanyaannya. Ibu akan jawab. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Yang harus dilakukan. Tadi sudah disebutkan untuk Bu Yanti dari SMP Karawang Barat, bagus sekali pertanyaannya. Ibu akan jawab. Alhamdulillah, ada tupoksi yang harus dilakukan oleh pengawas. Di antaranya sesuai dengan kompetensinya, yaitu kompetensi supervisi akademik dan kompetensi supervisi manajerial di sekolah binaannya. Kalau supervisi akademik, maka pengawas tersebut akan menjadi memberikan perlakuan supervisi akademiknya, membina, membimbing, memberikan bantuan kepada dewan guru yang jadi binaannya, guru-guru yang jadi binaannya. Tapi kalau supervisi manajerial, yaitu diberikan pada kepala sekolah. Di perbedaannya itu. Untuk supervisi akademik akan dilakukan dan harus dilakukan oleh pengawas sekolah pada guru-guru binaannya. Ini sebagai salah satu laporan atau entry data yang harus di entrikan pada supervisi mutu deh. Di antaranya itu Pak. Di laporannya ada programnya juga. Silakan, terima kasih Pak Rukmana sebagai moderator. Itu jawaban untuk Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Maaf Pak Rukmana. Ya. Pak Rukmana. Ya, silakan. Halo. Host. Itu ada pertanyaan dari Cat ya. Maaf Pak Rukmana. Pak Rukmana. Iya Pak. Halo. Apakah Itu ada pertanyaan dari Cat ya, dari Bu Siti Aisyah itu menanyakan apakah guru diperbolehkan untuk menjadi pengawas tanpa menjadi kepala sekolah terlebih dahulu, seperti itu. Cukup jelas dari host Ya, dari Cat itu kita bacakan. Silakan. Apakah guru terima kasih. pengawas tanpa menjadi kepala sekolah Ya, terlebih silakan. dahulu? Ya, langsung aja Ibu Haji untuk langsung menjawabnya. Silakan Bu Haji. Iya. Terima kasih, bagus sekali. Oh iya, dari chat ya. Terima kasih Pak Rukmana. Iya. Bagus sekali pertanyaannya, walaupun memang tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau materi yang saya paparkan. Terima kasih, bagus sekali. Ya, terima kasih Pak Rukmana. Bagus sekali pertanyaannya, walaupun memang tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau materi yang saya paparkan. Materi saya adalah kebetulan supervisi akademik. Tapi jika Bapak dan Ibu peserta, apalagi dari Bu Siti, alhamdulillah, apakah boleh seorang guru langsung mengajukan untuk mengikuti seleksi pengawas sekolah? Bapak Ibu guru hebat, sejak dulu pernah ada Permendikbud ya, yang menyatakan bahwa kepala sekolah yang terbaik itu akan menjadi pengawas sekolah. Nah, rekrutmen ini biasanya untuk kepala sekolah dulu itu ya. Tapi untuk sekarang ada ketentuan yang membolehkan pengawas sekolah dari
Dewan Guru langsung. Mengapa? Kebutuhan dari pengawas sekolah untuk tiap kabupaten itu berbeda. Jadi seandainya rekrutmen tersebut tidak ada kepala sekolah yang mengajukan untuk menjadi pengawas sekolah, tapi ada beberapa guru yang mengajukan untuk menjadi pengawas sekolah, itu silakan untuk mendaftarkan, nanti sistem yang akan memberitahukan bahwa berhasilan untuk mengikuti seleksi dari mulai pendaftaran, kemudian ada tes, kemudian jika lulus tesnya harus mengikuti diklat, dan jika lulus diklatnya baru dapat SK. Ya, itu diantaranya Bu Siti. Itu mudah-mudahan pada kesempatan ini walaupun berbeda atau tidak sesuai dengan materi yang saya berikan, tapi mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Rukmana, silakan. Yang tadi mengingatkan kepada kami, moderator. Baik, Bapak Ibu hebat, barangkali masih ada yang disampaikan, dikomentari atau ditanyakan. Silakan. Waktunya sudah habis, tinggal 3 menit lagi. Bisa closing aja Pak. Oh gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Waktunya sudah habis, tinggal 3 menit lagi. Bisa closing aja Pak. Ibu Haji Imas. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Pak Rojat yang masuk ke room kita. Ya, terima kasih Pak. Ya, yang menghadiri di room ini. Kami silakan Bu Haji untuk menyampaikan statement terakhir tentang supervisi akademik. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu guru hebat, supervisi akademik adalah sebuah program yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah. Ya, terima kasih Pak Rukmana. Bapak Ibu guru hebat, supervisi akademik adalah sebuah program yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah. Pengawas sekolah berusaha untuk membantu kesulitan atau kekurangan yang dialami oleh Dewan Guru selama melaksanakan tugas di sekolahnya. Yang paling penting adalah jangan merasa sungkan, jangan takut, jangan merasa tidak akan atau banyak kekurangan yang harus ditutupi oleh Dewan Guru. Kami dari pihak pengawas sekolah mengharapkan Bapak Ibu guru hebat atau yang ada di lingkungan satuan pendidikan, seolah-olah kami melihat kekurangan atau kelebihan dari Bapak Ibu guru hebat. Tidak untuk menjelekan, tidak untuk memojokkan, tapi betul-betul ingin membantu. Jadi tujuan dari supervisi akademik itu adalah membantu jika Bapak dan Ibu merasa kesulitan. Sharing juga bisa dilakukan oleh Dewan Guru dan pengawas serta kepala sekolah. Terima kasih Pak Rukmana. Mudah-mudahan program supervisi ini selalu dilakukan oleh pengawas sekolah programnya dan oleh kepala sekolah. Hal ini berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan baik di tingkat sekolah, kabupaten, nasional, dan seterusnya. Bapak Ibu guru hebat, silakan. Mudah-mudahan tidak alergi dengan mendengar kata supervisi akademik. Terima kasih. Pada kesempatan ini hadir di antara kita selain Bu Haji Imas juga ada instruktur kami Bu Siti Aisyah ya, dan host Pak Haji Wandio, Ibu Siti Aisyah SPD MPD. Kemudian terima kasih, selamat datang juga untuk Pak Rojat dan Ibu Ida Fitrianti yang hadir di room kita. Baik Bapak dan Ibu, sebelum nanti dilanjutkan ke materi yang terakhir tentang sekolah lomba ruang kelas Anyanang atau aman menyenangkan yang harus kami rekam kembali, kami kembalikan kepada host Pak Haji Wandio. Terima kasih untuk Ibu Umi, Ibu instruktur yang telah hadir di antara kita semua. Kepada Pak Haji Wandio kami silahkan. Makasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Rukmana selaku moderator ada di sini, dan juga terima kasih juga saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang sudah memaparkan materi. Baik, terima kasih Pak Rukmana selaku moderator ada di sini, dan juga terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Haji Mas yang sudah memaparkan materi
pada sesi kali ini, yaitu supervisi akademik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan sekali lagi juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Instruktur, Bu Siti Aisyah yang bisa hadir dan mendampingi kita. Dan sekaligus juga saya sampaikan terima kasih kepada para partisipan yang sudah bisa bergabung pada sesi ini. Mudah-mudahan kalau ada yang belum paham nanti bisa langsung capri aja ke narasumber atau nanti di-share ke